Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firza Dwi Angel Putri dengan NIM 22232990043. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Psikolinguistik saya. Kasus tindak ekspresif. Contoh ucapannya, maaf ya, aku datang terlambat. Yang pertama, jenis tindak ujaran atau starline, termasuk tindak ekspresif, yaitu tindak tutur yang menyatakan perasaan atau sikap penutur. Yang kedua, maksud iloksi penutur. Penutur ingin menyampaikan permintaan maaf atas keterlambatannya. Jadi, tujuan iloksinya adalah menyatakan penyesalan. Yang ketiga, apakah ujaran ini mengubah keadaan dunia? Tentu tidak. Tindak ekspresif tidak mengubah keadaan dunia sekarang. Ia hanya mengungkapkan perasaan, bukan membuat perubahan status sosial atau fakta terbaru. Yang keempat, perbedaan tindak ekspresif dengan deklaratif. Tindak ekspresif dan tindak deklaratif menyatakan perasaan atau sikap penutur. Contohnya, maaf, terima kasih, dan selamat mengubah keadaan dunia secara langsung melalui kata menikahkan, memecat, dan mengediskan. Tidak menciptakan status baru, menciptakan status atau kondisi baru. Contohnya, maaf, selamat. Contohnya, Anda saya pecat, saya resmikan hari ini. Selanjutnya, kasus fonologi atau penyederhanaan bunyi pada ucap anak. Contohnya, tatak itu kakak, mimi itu minum, popi itu topi. Nah, yang selanjutnya identifikasi proses fonologi. Reduplikasi tata dan mimi itu pengulangan suku kata, sedangkan substansi bunyi popi untuk topi terjadi forting atau labilisasi T ke P atau P menggantikan T. Simplikasi suku kata. Anak memilih bunyi yang lebih mudah diucapkan. Yang kedua, mengapa anak usia ini menyederhanakan bunyi? Karena organ artikulasi belum matang atau lidah, bibir, dan rahang belum menguasai kronologis fonologis yang kompleks. Selanjutnya yaitu yang ketiga, tahap perkembangan fonologi. Anak 2 tahun berkata pada tahap kata-kata awal ketika reduplikasi sangat umum. Banyak bunyi dewasa diganti dengan bunyi yang lebih mudah. Yang keempat, apakah bentuk ujaran ini wajar? Sangat wajar. Mayoritas anak umur 1,5 tahun sampai 3 tahun menyukulkan penyederhanaan bunyi seperti reduplikasi, pengganti bunyi sulit, dan mempermudah struktur kata. Selanjutnya kasus kerusakan hemisfer kanan yaitu gangguan prosodi. Ucapannya, saya sangat bahagia hari ini dengan kata nada datar. Yang pertama, nama gangguan ini disebut aprosida, yaitu ketidakmampuan mengekspresikan atau memahami interaksi emosional. Yang kedua, peran hemisfer kanan dalam prosodi emosional. Hemisfer kanan berfungsi mengatur yang pertama, intonasi suara, irama, penekanan, melodi bahasa yang mengekspresikan emosi. Jadi, jika rusak, ekspresi emosional dalam suara akan hilang. Yang ketiga, apakah struktur sintaksis dan makna terganggu? Tentu tidak. Pasien mampu membuat kalimat yang benar secara tata bahasa dan makna. Yang rusak hanya intonasi emosional. Dan yang terakhir yaitu, mengapa emosi bahasa dapat hilang sementara tata bahasa tetap baik? Karena tata bahasa diproses oleh hemisfer kiri, terutama area baca dan wirken. Prosodi emosional diproses oleh hemisfer kanan. Kerusakan atau sisi tidak selalu mempengaruhi fungsi sisi yang lain. Yang selanjutnya yaitu kasus gangguan bahasa aphasia broca, yaitu ucapan pasien yang contohnya anu, perempuan, makan, roti, dia, apa, minum air. Yang pertama yaitu jenis gangguan bahasa. Ini adalah aphasia broca, yaitu gangguan produksi bahasa yang menyebabkan ucapan terputus-putus dan tidak lancar. Dan yang kedua, proses kognitif yang terganggu.
perencanaan motorik ujaran atau kesulitan mengatur gerakan berbicara, sintaksis, susunan kalimat, kesulitan menentukan kata, pemahaman umumnya tetap baik. Yang terakhir yaitu bukti linguistik adanya gangguan. Kalimat ini tidak lengkap dan sangat terfragmentasi. Banyak jeda, contohnya anu dan e. Struktur sintaksis hilang, menghilangkan kata isi, tetapi minim kata penghubung. Ini adalah ciri khas aphasia Bracha. Selanjutnya yaitu kasus pemerolehan bahasa anak. Contohnya pada ucapan akimami, maknanya kakak makan ubi. Yang pertama, analisis fonologis dan morfologisnya. Fonologinya, aki itu kakak, terjadi fotoring, reduksi konsonan. K tetapi struktur disederhanakan. Mam atau makan, simplikasi, ditambah pengalihan suku kata akhir. Mi itu ubi, pengalihan vokal awal menjadi u, dan penyederhanaan struktur. Morfologinya yaitu anak belum bisa membentuk struktur kalimat SPO dengan lengkap, sehingga hanya menyebut kata-kata kunci saja. Tidak ada implikasi atau imbauan, struktur masih kurang jelas. Yang selanjutnya yaitu tahapan pemerolehan bahasa. Pada anak umur 2 tahun berada pada tahap 2 kata. Kalimat tergrafis hanya kata-kata penting tanpa tata bahasa lengkap. Yang ketiga yaitu mengapa anak melakukan penyederhanaan bunyi itu? Karena otot bicara belum sepenuhnya berkembang. Anak memilih bunyi yang mudah diucapkan. Sistem fonologinya belum lengkap sehingga bunyi kompleks dihilangkan atau disederhanakan. Baiklah, mungkin itu saja materi dari saya. Saya memohon maaf jika ada salah kata yang tidak sopan atau kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.